Rider Gresini, Marc Marquez, menempati posisi keempat di MotoGP Qatar 2024. Baby Alien menegaskan akan mengejar standar Francesco Bagnaia. Di sirkuit Lusail, Qatar, Senin, 11 Maret 2024, dini hari WIB, rider Ducati, Bagnaia, menjadi pemenang race. Dia mencatatkan waktu 39 menit 34,869 detik. Melengkapi podium ada Brad Binder dan Jorge Martin. Marc Marquez ada di posisi keempat dengan jarak 3,429 detik lebih lambat dari Bagnaia. Marc Marquez mengungkap strategi balapan di Lusail. Dia sempat menghemat ban agar bisa lebih cepat saat lap terakhir. Kini, Marc Marquez akan berusaha menaikkan standar agar bisa mengejar Bagnaia. Saya sempat ada di posisi podium. Saya ingin menghemat ban depan untuk bisa mendapat sedikit tambahan saat akhir balapan, dan nyaris memangkas jarak dengan Martin. Nyaris, tapi bagus dengan begini, kata Marc Marquez di situs Gresini. Kalau di saat tes Valencia mereka bilang saya akan finish keempat hari ini, saya akan menandatanganinya. Ini tak pernah menjadi sirkuit favorit saya, jadi posisi keempat raihan yang bagus. Sekarang, kami menganalisa data, Bagnaia finish 3 detik di depan kami dan dia juara bertahan. Dari dialah kami harus berusaha untuk menaikkan standar, kata Marc Marquez menambahkan. Kemudian, apakah Marc Marquez puas dengan hasil MotoGP 2024 di sirkuit Lusail, Qatar, Minggu, 10 Maret 2024? Pembalap Gresini Racing mengawali kampanye MotoGP 2024 dengan finish di posisi keempat. Marquez merasa puas dengan pencapaiannya di MotoGP Qatar 2024. Pasalnya, ini merupakan debutnya dengan tim baru, Gresini Racing, setelah 10 musim membela Repsol Honda. Akhir pekan yang solid. Saya merasa ada peningkatan, dan ini permulaan yang baik. Kami mempersiapkannya dengan intensif bersama tim. Jika memulai dengan baik, semuanya akan lebih mudah, ucap Marquez dilansir Speedweek. Meski begitu, Marquez mengaku masih perlu beradaptasi dengan motor baru rakitan Gresini Racing, yakni Ducati Desmosedici. Saya masih perlu mempelajari lebih banyak tentang Ducati, sambung pembalap asal Spanyol itu. Agenda berikutnya yang bakal diikuti Marquez ialah MotoGP Portugal 2024 pada 24 Maret mendatang. Sementara itu, 24 jam sebelumnya di sprint MotoGP Qatar 2024 Pecco Bagnaia memang terlihat tidak berdaya dalam hal mengejar Jorge Martin serta Binder Plus berhasil dibuli Aleix Espargaro di tahap akhir balapan. Namun sepertinya Pecco Bagnaia dan Ducati Lenovo berhasil menemukan kunci untuk menghindari kejadian Sabtu terulang di balapan utama. Dan memang strategi itu hadir dengan gaya yang tidak terduga dan selama ini bukan gaya Pecco banget yakni agresif. Semenjak start, dengan ban kombinasi medium, Pecco terlihat mencoba efektif untuk memanfaatkan setup mode agresif yang telah direncanakan Ducati untuk balapan sepanjang 22 lap di trek Super Grippy. Seperti Lusail. Sementara Marc Marquez sendiri menjalani debut 2 balapan pertama di atas Desmosedici dengan positif paling tidak untuk Marc sendiri. Semua hal bisa dibilang dialami oleh juara dunia 8 kali ini dan ia pasti banyak meraih pengalaman dan insight dari 2 balapan ini. Mulai bagaimana dalam hal menghadapi start, mempelajari kekuatan dan kelemahan YP24, RSGP, RC16 sampai sempat melayani nafsu darah muda pembalap muda yang memiliki agresivitas dan kengototan yang mirip ketika ia dulu pertama naik ke kelas primer, 11 tahun yang lalu Pedro Acosta. Akhir pekan yang solid. Saya tidak melakukan sesuatu yang gila dari Jumat hingga Minggu. Hari ini ada peningkatan sehingga permulaan saya bekerja lebih baik. Kami mengerjakannya secara intensif bersama tim kemarin. Jika Anda memulai dengan baik, segalanya akan menjadi lebih mudah dalam balapan. Sensasi Marc Marquez menjalani debut balapan utama di Ducati pada MotoGP Qatar 2024 langsung menghadirkan ancaman nyata pada Jorge Martin. Start dari pole position nyatanya tidak menjamin kemenangan bagi runner-up MotoGP musim lalu itu. Pembalap Prima Pramac Racing tersebut harus puas dengan raihan podium 3 pada balapan utama MotoGP Qatar 2024 di sirkuit Lusail, Qatar, Senin, 11 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Pencapaian Martin dalam mangkuh podium 3 tersebut pun tidak diraih dengan mudah.
Jalannya balapan di Jazirah Arab tersebut benar-benar jadi ujian tersendiri secara mental bagi pembalap asal Spanyol tersebut. Martinator hanya sempat memimpin balapan di 2 tikungan pertama pada lap pertama, sebelum disalip Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, kemudian disusul Brad Binder, Red Bull KTM. Setelah bertahan di posisi 3, hal ini pun belum menjadi kenyamanan bagi dia. Ujian sesungguhnya bagi Martin justru datang ketika dia berusaha untuk tidak kehilangan harapan podium. Terutama di sepertiga akhir balapan atau sekitar 7 lap tersisa. Bagaimana tidak, posisi Martin di tempat ketiga sudah didekati oleh debutan anyar Ducati sekaligus juara dunia 8 kali, Marc Marquez. Marquez dengan bermodalkan Desmosedici GP23 miliknya, telah terus-menerus mengintai Martin dari posisi keempat. Kalau saja balapan berlangsung agak lebih panjang lebih dari 21 lap, barangkali posisi Martin bisa saja tersalip oleh si alien. Martin pun mengakui setelah balapan, bahwa dia harus disibukkan dengan 2 urusan, antara mengejar Binder untuk mendekat ke posisi terdepan dan menghindari kejaran Marquez. Saya harus bertarung dalam 2 pertarungan, kata Jorge Martin dikutip bolasport.com dari Speedweek. Di satu sisi saya ingin mengejar Brad di depan saya, dan di sisi lain saya harus mempertahankan diri melawan kejaran Marc di belakang saya. Jadi saya harus mengambil risiko besar, sepanjang balapan, tandasnya. Martin beruntung masih mampu mengelola egonya. Dia tidak sembrono di fase akhir balapan untuk tergesa-gesa melakukan overtake. Saya sempat berpikir untuk menyerang Brad di lap terakhir, tapi tidak jadi karena itu terlalu berbahaya, ujar Martin. Ancaman kuat Marquez setelah pindah ke Ducati tentu bisa jadi alarm keras siapapun penunggang motor pabrikan si merah Borgo Panigale. Sebuah hasil signifikan yang bila dibandingkan saat masih balapan di Repsol Honda, mungkin tak akan bisa terlihat seperti demikian mengingat finish terbaik pabrikan Asaka itu justru dilakukan oleh Johan Zarco, LCR Honda Castrol, di P12. Terlepas dari itu, Marc Marquez sendiri sejatinya hampir mampu melahap Martin di beberapa lap terakhir. Namun ia urung mengejar podium pertamanya bersama Ducati setelah merasakan tanda-tanda kemungkinan crash karena masalah ban depan yang mulai habis. Saya menyerang di sekitar 8 putaran terakhir. Dan ketika saya menyerang, saat saya ingin terus mendorong dengan ban depan, disitulah ban depan saya selesai, kata Marquez dikutip dari Autosport. Dan di 2 lap terakhir, saya menyerah karena saya sudah melihat potensi terjadinya crash dan potensi untuk masih bisa ambil 2 atau 3 poin, lebih banyak. Dan saya memilih untuk tetap bertahan di posisi keempat dan menunggu untuk 2 minggu ke depan di Portimao nanti, tandasnya.